Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil. Kita masih di pembahasan masalah kemarin al-adalah yang kita sudah ambil terkait dengan pandangan ulama, hal yang tetap adalah ada pandangan jumhur dan pandangan sebagian dari ulama. Sudah lewat kemarin pandangannya Ibn Abdul Bar. Hari ini kita melanjutkan bagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hibban terkait dengan apa yang tetap dengannya apa? Adalah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qawlu Ibni Hibbani innal adala man la yu'raf fihi al-jarhu tajrihu diddu ta'dili faman lam yujra fahuwa adlun hatta yatabayyana al-jarhu. Dan diucapkan Ibnu Hibban, Dan ucapan Ibnu Hibban bahwasanya Ibnu Hibban ini insyaallah beliau termasuk mutasyaddid, mutasahil. Jadi hari hati-hati kadang di ucapannya dalam menghukumi hadis. Dia mutasyaddid dan mutasahil. Ini orang aneh dalam menghukumi rijal, mutasyaddid fil jarh, mutasahil fit ta'dil. Dia bermudahan dalam menta'dil orang, rawi. Tapi kalau dia jarh, mutasyaddid. Kalau ada rawi yang majruh, dia keras sekali menjarhnya. Kalau ada rawi yang tidak ada jarh, langsung dia tautsik. Langsung dia apa? Tautsik. Iya. Sehingga Ibn Hibban ini kadang hadis dhaif dia sahihkan. Dia masukkan dalam sahih Ibn Hibban. Iya. Dia masukkan dalam sahih Ibn Hibban. Karena mutasahil fi tautsik. Terus dia mutasyaddid fil jarh. Iya, mutasyaddid fil jarh. Kadang rawi kalau sudah ada jarhnya, langsung dia tolak haditsnya. Padahal jarhnya ini bisa ditutup. Jarhnya ini bisa ditutup. Makanya ini Ibn Hibban, kalau dia dhaifkan hadits, dhaif betul. Karena mutasyaddid dalam jarh. Iya, jadi yang kita harus hati-hati dalam tautsiknya. Dalam tashihnya. Kan kadang dianggap sahih padahal dia dhaif. Iya, makanya banyak ulama kita mengatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang sahih Ibn Hibban, padahal tidak sahih. Padahal tidak sahih. Karena dia mutasahil fi at-tashih, fi tautsik, dan mutasyaddid fi al-jarh, tad'if. bahwasanya orang yang adil dan siapa yang tidak dikenal padanya sebuah jarh. Jadi yang tidak ditahu jarhnya langsung dibilang apa? Adil. Nah, jadi kalau tidak ada jarhnya, oh ini rawi apa? Adil. Padahal kan bisa saja majhul, kan kalau tidak ditahu jarhnya adalah apa? Majhul hal, kan begitu. Majhul hal dhaif. Sehingga jangan heran ada rawi majhul hal di haditsnya tapi dianggap apa? Sahih. Kenapa? Kan menurut kaidahnya Ibn Hibban, kalau tidak ditahu jarhnya berarti apa? Tautsik. Kan begitu. Dia mutasahil dalam tautsik. Dan jarh itu lawan dari ta'dil. Artinya kalau tidak ditahu lawannya, berarti lawannya yang dapat. Tidak ada ta'dilnya berarti. Iya.
jar. Kalau tidak ada jarnya, berarti ta'dil. Begitu dia. Maka siapa yang tidak dijar, maka dia adil sampai jelas jarnya. Wa nahu ma naqalahu. Berarti asal menurut Ibn Hibban adil ya. Dah? Karena kan asalnya adil. Selama tidak ada jarnya. Para ulama mengatakan ini adalah ad'aful madahib. Madhab paling lemah ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hada madhabun ajib. Ya. Wal jumhur ala khilafi. Ya kan? Ini madhab yang paling aneh. Mayoritas menyelisihinya. Kalau mayoritas asalnya jar, bukan ta'dil. Iya, kalau dia ini asalnya adil, bukan jar. Iya. Walaupun masalah ini, ya kita kalau tidak ada jar, tidak ada ta'dil, sebagian ulama kita memilih natawaqqaf. Kita diam. Tidak ada tautsik, tidak ada jar. Kita diam. Sampai datang kejelasan. Sampai kita telah menelitinya. Wa nahuhu ma naqalahu al-Khatib al-Baghdadi biqoulihi wa za'ama ahlul Iraqi anna al-adalata hiya al-izharu al-islami was-salamatu al-muslimin min fisqi adh-dhahiri Min fiskin dhahirin famata kana hadhihi al-halatu haluhu wajaba an yakuna al-adlan adlan, dapat al. adlan. Dan di semisal ucapan Ibnu Hibban dan apa yang di Al-Khatib Al-Baghdadi dengan ucapannya itu menyangka ahlul Iraq bahwasannya adalahnya itu dia menampakkan keislaman Dan selamatnya seorang muslim dari kefasikan yang nampak. Jadi semisal dengan apa yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan ucapannya. Al-Khatib Baghdadi menukil pendapatnya orang Irak. Jadi ahlul Iraq dari ulama hadis mengatakan adalah itu kalau orang itu nampak keislamannya dan selamat dari maksiat yang nampak. Artinya kalau yang nampak dia muslim, kemudian nampak darinya adalah ketaatan, sudah itu adalah. Tetap apa? Adalah. Iya. Terus? Maka kapan terjadinya? Maka siapa yang seperti ini keadaannya, maka wajib baginya maka wajib dia adil. Jadi kapan Islam dan nampak tidak melakukan kemaksiatan yang nampak, maka dia adil. Kan mirip kan? Berarti asalnya adalah apa? Adalah. Wa dzalika wa adillatu dzalika ma yali. Dalil tersebut pada apa yang berikut ini. Dalil dari hal tersebut, maksudnya dalil dari pendapatnya ini. Jadi dia punya dalil dalam pendapatnya ini Ibn Hibban. Demikian pula yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari orang-orang Irak. Al-Hamzah Al-Hadisu Ibnu Abbas. Hadis itu tidak ada halnya. Hadisu Ibnu Abbas. Hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala jaa a'radi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilalan qala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala ya Bilal azim fin nasi bal yasumu gadan. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah datang orang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah, berhak disembah,
yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui itu berkata, "Iya." Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah?" Dan orang Badui tersebut berkata, "Iya." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, beritahukan kepada manusia, umumkan kepada manusia, hendaknya mereka berpuasa besok." Artinya ketika datang orang ini mengabarkan saja dia Muslim, kan dia akan bertanya 2 kalimat syahadat, Muslim, langsung Nabi terima. Langsung Nabi apa? Terima. Ini menjadi dalil yang penting dia Muslim, nampak padanya ketaatan. Langsung dia terima. Iya. Terus Wawajahu dalalati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila al-khabara al-a'radi min ghairi an yahtabira adalata bi syai'in siwa zahiril islami. Zahiri islami. jangan siwa dohiri islamihi. Siwa zahiri islamihi. Dari sisi pendalilan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima khabar seorang badui dari selain Tanpa min ghairi tanpa memuji adalahnya dengan sesuatu yang selain nampaknya keislamannya. Jadi Nabi cuma uji dia dengan nampak keislaman. Kamu bersyahadat la ilaha illallah? Dia bilang iya. Kamu bersyahadat Muhammad Rasulullah? Dia bilang apa? Iya. Berarti yang penting nampak keislamannya, diterima apa? Diterima khabarnya. Kan begitu? Ya kan? Ini dalil dari Ibn Hibban. Cuman hadits ini dhaif. Dan hadits ini adalah hadits yang dhaif. Ya selesai. Pendapat Ibn Hibban tidak bisa dipakai dengan dalil hadits ini. Kalau dalilnya hadits ini. Ya. Karena hadits ini dinukil dari ucapan Ibn Abbas dari Nabi. Yang benarnya ini mursal dari Ikrimah. Dia sebenarnya ya Ikrimah meriwayatkan hadits ini langsung dari Nabi. Tidak dari Ibn Abbas, ini mursal, sanadnya mungqati. Sanadnya mungqati. Iya. Alba anna sahabata radhiyallahu anhum amilu bil khabari nisa'i amilu bi ahbari nisa'i wal abidi wa man tahammala al haditha tiflan wa addahu baligon wa'tamadu fil amali bil akhbari ala dhahiril islami. Ya, apakah harus turun lagi di nahwu atau latihan baca kitab? Atau baca dulu Iqra? Dah? Belajar lagi Iqra. Saudara, turun lagi di Iqra, jangan kemana-mana. Ya, karena lisan ini belum lancar. Dalil kedua adalah sahabat radhiyallahu taala anhum amilu bi akhbarin nisa. Mereka mengamalkan khabarnya perempuan. Wal abid, dan para budak. Wa man tahammala al hadits tifla, dan siapa saja yang menerima hadits dalam keadaan masih kecil. Wa addahu baligha, dan dia sampaikan waktu usia balik. Dan mereka bersandar dalam beramal dengan khabar di atas dohir Islam. Ini di antara dalil mereka yang paling kuat. Kalau hadits tadi dhaif, ya di antara dalil Ibn Hibban yang paling kuat ini dia. Iya. Terus dalil ketiga baru kita lihat pendapat. Jim annan nasa lam yukallafu annan nasa lam yukallafu ma'rifata ma ghaba anhum wa innama kullifu
al-hukma bidh-dhahiri min al-asya'i ghairil mughayyabi anhum. Manusia kan tidak dibebani untuk mengetahui yang gaib. Tidak lain mereka dibebani untuk menghukumi dohirnya saja. Kalau ada orang dohirnya ketaatan, ya itu saja. Nah, masa bagaimana itu hatinya ya? Iya kan? Iya. Tidak, dohirnya saja. Bukan perkara-perkara yang gaib dari mereka. Ini 3 alasannya. Wah, kalau begini nanti kita bisa menerima hadits walaupun bukan dari ulama. Bukan dari ahli fikih. Cukup berpakaian dengan pakaian ulama, dia kasih sampaikan hadis, terima. Kan yang penting apa? Dohir dari keadaannya. Iya, inilah dia ini. Sisi bermudahannya siapa? Ibnu Hibban. Iya, mutasahil. Warraji madhabul jumhur. Yang benarnya madhab jumhur. Li'annahu muqtadul ihtiyal riwayah, liriwayah. Karena madhab jumhur mengharuskan kita hati-hati dalam riwayat. Hati-hati dalam riwayat, tidak sembarang kita riwayatkan. Idil maqsudu tawthiqur rawi la ta'rif bihi faqat. Karena maksudnya adalah menguatkan rawi itu bukan hanya sekedar mengenalnya. Kalau Ibnu Hibban tadi hanya sekedar mengenal rawi. Terpercaya atau tidak itu masalah lain Ibnu Hibban, kesampingkan. Yang benarnya kita meriwayatkan itu sudah mentautik rawi itu terpercaya atau tidak. Iya, makanya madhab jumhur. Terus bagaimana kita menjawab pendapat yang lain? Wa yumkinul jawabu anil aqwalil ukhra bima yali. Mungkin kita jawab dari pendapat yang lain dengan jawaban berikut ini. Awalan yang pertama, al-ajwibatu anil qawli tsani. Jawaban dari pendapat yang kedua. Siapa itu punya pendapat kedua? Siapa? Al-Bazzar. Kan yang sebelumnya tahu kan pendapat mayoritas sebelumnya. Kemudian ada ittiba dari sebagian ulama. Iya. Jadi setelah pendapat mayoritas belum lagi siapa? Al-Bazzar. Iya. Dia nukil. Kalau mayoritas tasbutul adalah dengan 2 perkara. Istifadah. Yang kedua apa? Nas dari a'immah. Nas dari apa? A'immah. Ini mayoritas. Ini adalah apa? Mayoritas. Kemudian setelah itu, ya, beliau munculkanlah, ya, pendapat-pendapat yang lain. Pendapat-pendapat yang lain. Disertai dengan pendalilannya. Disertai dengan dalilnya. Itu dimulai dengan 2 torikonya Abu Bakar Al-Bazzar. Ketiga, ya, itu dianggap pertama sebagai kedua itu karena kedua dari jumhur. Kedua dari jumhur. Kemudian Ibn Abdul Bar, ya. Kemudian yang keempat tadi itu Ibn Hibban. Nah, sekarang dibantah satu-satu itu. Iya. Pendapat kedua, yaitu selain jumhur, pendapatnya Al-Bazzar. Qala al-Khatibul Baghdadi, yajuzu ayyakuna al-adlu la ya'rifu adalata man rawa anhu fala takunu riwayatu anhu ta'dilan wala khabaran an sidikihi. Boleh. Ya. Ayyakunul adl fi adl la ya'rifu adalata man rawa anhu. Iya kan? Kan bisa saja orang yang adil tidak tahu adalah dari orang yang dia riwayatkan. Kan katanya kalau dia riwayatkan berarti ta'dil. Kan begitu? Ya belum tentu. Karena bisa saja dia riwayatkan yang dia tidak tahu adalahnya. Tidak bisa kita pastikan begitu. Ya, fala takunu riwayatu anhu ta'dilan. Maka tidak menjadikan riwayatnya darinya ta'dil secara dimnan. Secara dimnan. Wala khobaron antasdiki. Tidak pula mengabarkan kalau dia membenarkannya. Jelas kan? Iya kan?
kecuali para ulama mengecualikan. Rawi itu memang dia persyaratkan. Saya tidak akan meriwayatkan kecuali dari yang ada. Oh, itu lain lagi. No? Kalau dia punya syarat, saya tidak akan meriwayatkan kecuali dari adil. Misalnya kita tahu dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang dia masukkan adalah yang bersambung sanadnya pernah ketemu dan terpercaya. Sudahlah. Kalau Imam Bukhari memasukkan dalam Sahihnya berarti tadi. Paham kan? Adapun mutlak kita katakan. Kalau ada yang meriwayatkan, misalnya Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya. Langsung kita bilang apa? Berarti Imam Ahmad apa? Menta'dilnya. Belum tentu kan Imam Ahmad tidak punya syarat. Semua yang ada dalam musnad adalah sahih. Enggak. Jelas kan? Iya. Ini harus kita pilih ini. Iya. Belum tentu kalau dia meriwayatkan berarti ta'dil. Belum tentu. Bal yarwi anhu li agrodin yaksuduha. Bahkan bisa saja dia riwayatkan darinya karena tujuan yang dia maksudkan. Misalnya musnad Imam Ahmad. Maksudnya adalah mengumpulkan riwayat dari sahabat itu. Kan musnad. Toh? Jadi gini, Imam Ahmad hanya menyebutkan Abu Hurairah. Semua hadits Abu Hurairah, dhaif ataupun sahih, dia masukkan dalam riwayat Abu Hurairah. Makanya penomoran musnad Imam Ahmad banyak sekali. Karena kan tidak dipersyaratkan apa sahih. Jelas pembahasan kita ini? Iya kan? Ini yang dimaksudkan. Iya. Jadi bisa saja karena maksud tujuan yang dia maksudkan. Kai wa qad wujida jama'atun minal udul as-siqat rawau an qaumin ahadits amsaku fi ba'dihha an dzikri ahwalihim ma ilmihim bi annahu ghairu mardiyah. Nah, bagaimana tidak? Telah didapatkan sekelompok dari adil thiqah meriwayatkan dari sekelompok orang hadits yang mereka sendiri tahan pada sebagiannya dari menyebutkan keadaannya padahal mereka tahu bahwa dia tidak diridhoi wa fi ba'diha syahidu alaihim bil kadhib. Pada sebagiannya mereka mempersaksikan orang itu pendusta. Tapi kenapa diriwayatkan haditsnya? Itu menunjukkan bahwa mereka meriwayatkan bukan karena ta'dil. Enggak? Karena kenapa? Di tempat lain dia jar. Misalnya Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad. Contoh dalam hadits kunut. Dia bawakan semua itu. Hadits Anas. Yang Nabi pernah kunut sebulan kemudian berhenti. Kemudian Nabi kunut sampai meninggal. Tidak berhenti sampai meninggal. Semua itu kan ada di Musnad Imam Ahmad. Cuman yang Nabi kunut tidak pernah berhenti sampai meninggal di sholat subuh. Dia jelaskan bahwa dalam riwayatnya ada rawi yang bernama ini dan dia tidak kuat. Dia terangkan. Berarti Imam Ahmad meriwayatkan bukan berarti rawi itu apa? Kuat. Anda paham ini? Bukan tazkiyah untuknya. Bukan tautsik untuknya. Tapi untuk tujuan. Dia sebutkan riwayatnya ada tujuannya. Anda paham kan? Jadi jangan langsung bilang, oh saudara riwayat Imam Ahmad. Kamu siapa? Ini Imam Ahmad ini. Ini ada dalam musnad. Kan begitu orang yang tidak adil. Orang tidak adil akan membantah kita dengan Imam Ahmad meriwayatkan ini. Kamu imam siapa? Imam Ubaid. Kamu siapa? Tai kukunya Imam Ahmad saja tidak. Berapa hafalan haditsmu Imam Ahmad ini? Begitu orang akan membuat pendapat antum lemah dengan apa? Menjelaskan perbedaanmu dengan imam itu. Jadi orang yang tidak tahu, lihat saja tuh. Orang bilang, ini hadis Anas loh. Yang mengatakan, orang akan kasih begitu antum. Jadi dia tidak sebutkan hadis ini lemah. Tapi dia langsung bilang, ini hadis Anas. Yang menemani Rasulullah, kamu. Dia akan begitu. Padahal kita harus periksa apa? Sanad. Imam Ahmad meriwayatkannya, dia jelaskan. Bukan berarti itu tautsik. Iya, bukan berarti itu adalah tautsik. Jadi harus kita paham ini masalah. Iya, intinya adalah yang belum ingin sampaikan ke antum, ucapan dari Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Supaya antum tidak langsung telan mentah-mentah itu ucapannya Al-Bazzar. Iya, yang mengatakan bahwa sebutnya adalah rawi dengan adanya yang meriwayatkannya. Kita bilang apa? Belum tentu. Ya kan? Bisa saja dia riwayatkan darinya karena ada maksud. Ya kan? Ada maksud. Bukan berarti tautsik untuknya. Iya.
Karena ini kenyataannya. Sebagian rawi yang adil, thiqat, meriwayatkan dari kaum yang hadisnya mereka sendiri tahan pada sebagiannya. Dalam menyebutkan keadaannya, pada mereka tahu dia tidak diridhoi. Di sebagiannya bahkan mereka mempersaksikan itu rawi pendusta. Fir riwayat. Wa bi fasadil ara wal madahib. Bahkan ini rusak pendapatnya. Dan ini rusak madhabnya. Dia jelaskan seperti itu. Ya, dia jelaskan. Iya. Seperti itu. Iya. Sebagian ulama menyampaikan. Iya. Dalam riwayatkan hadis. Dan dia jelaskan bahwa ini rawi pendusta. Ini rawi matruk. Dia riwayatkan. Tapi dia jelaskan keadaannya. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang pertama. Bantahan kedua. Anna mahakahu ad-Dhahabi anal jumhur. Ya. Qad ta'aqqaba alaihi Ibn Hajar. Bahwasanya apa yang dihikayatkan oleh ad-Dhahabi dari mayoritas. Kan ad-Dhahabi menukil setelah pendapatnya Al-Bazzar. Kan ad-Dhahabi berkata wal jumhur. Ya. Anna man kana minal masyayikh qad rawa anhu jamaah walam ya'ti bima yunkar alaihi anna hadithahu sahih. Itu kan pendapat dinukil oleh Dhahabi dari pendapatnya siapa? Jumhur. Gimana itu? Untuk mendukung pendapatnya siapa? Al-Bazzar. Kan begitu? Apa yang dikaitkan oleh Dhahabi dari Jumhur telah dikritik oleh Ibn Hajar. Ulama yang datang setelahnya. Selepel dengannya. Faqala kata Al-Hafidz Ibn Hajar. Wa hadzal ladzi nasabahu lil jumhur lam yusarri bihi ahadun min a'immatin naqdi. Ini apa yang dia sandarkan kepada jumhur. Tidak ada yang terang-terangan seorang pun yang mengatakan dari a'imah seperti itu. Jadi siapa jumhur yang dibilang oleh Dhahabi? Karena tidak ada tasrih dari mereka. Yang mengatakan seperti yang dinukil oleh siapa? Ad-Dhahabi. Itu kan bahasa dari Ad-Dhahabi yang membahasakannya. Adapun ucapan nyata dari mayoritas, ya, tidak ada. Tidak ada. Illa Ibn Hibban. Kecuali Ibn Hibban. Ya. Antum tahu kan Ibn Hibban? Itu fungsinya kita tahu Ibn Hibban. Iya, jadi sebenarnya yang terang-terangan itu Ibn Hibban. Bukan jumhur. Kan begitu? Kecuali Ibn Hibban, kata Al-Hafidz Ibn Hajar. Naam, huwa haqqun fi haqqi man kana masyhuran bitolabil hadits. Betul, kita nyatakan benar itu. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar. Tapi bagi orang yang memang terkenal mencari hadis, adapun hanya sekedar. Nah, memang kalau masyhur dia mencari hadis, betul. Kalau dia meriwayatkan dari jamaah atau jamaah meriwayatkan darinya itu tahu. Kalau terkenal sebagai penuntut hadis. Iya. Wal intisab ilai, dan dia bersandar kepadanya. Memang ahlul athar dia. Ahlul hadis. Ya kan? Jadi memang orang disandarkan ke sana. Tidak semua itu orang yang menghukumi hadis kita terima hukumnya. Siapa dulu? Dah? Sebagai ulama seperti anggapnya kita sekarang. Syekh bin Baz mensahihkan. Syekh Albani dhaifkan. Mana antum ke depan? Syekh Albani lah. Kan ahlinya. Ya kan? Tapi kalau dalam menguatkan pendapat fikih muqaranah, siapa antum kuatkan? Syekh bin Baz. Kan ahlinya. Anda paham ini kan? Jadi ada intisab. Kita lihat yang berintisab ke situ. Dipahami ini? Supaya kalau ada pertentangan, kita paham mana yang kita kuatkan. Jangan sampai kita pergi tabrakan ulama, kita kasih berkelahi orang. Gara-gara kita yang tidak paham. Siapa ini ahlinya? Jadi antum ambil ahlinya. Kalau dalam masalah mensahihkan, mendoibkan, ahli hadis. Ya, kalau dalam menggandengkan pendapat mana yang kuat, mana yang tidak, ya ahli fikih lah. Kan dia punya alat. Karena belum tentu ahli fikih, ahli hadis, ahli fikih. Belum tentu. Kadang-kadang ahli hadis dohiriyah. Seperti Imam Ahmad sendiri yang mengatakan, kami sebelumnya orang dohiriyah. Kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan hadis, kami ikut Hanafiyah. Sampai data Imam Syafi'i mengarang usul fikih. Akhirnya ditahulah masalah kandungan fikih. Kan sebelumnya ahli hadis dohiriyah. Beramal dengan dohir hadis. Kapan kita baru beramal dengan mafhum?
Ya kalau antum tahu usul fikih, berarti butuh ahli fikih. Butuh ahli fikih yang punya alat. Ada juga kadang orang dia bilang ahli fikih tapi tidak pernah belajar usul fikih. Bukan ahli itu taklid. Nah, orang yang tidak belajar alat usul fikih, kemudian langsung bicara fikih, taklid pasti itu. Pasti dia nanti berubah-berubah terus. Tergantung siapa yang menjelaskan. Kalau saya jelaskan kuat, langsung saya ikut Ustaz Ubaid. Datang lagi orang menjelaskan lebih kuat, saya ikut. Akhirnya dia pindah-pindah terus tanpa dasar yang kuat. Itu kalau orang dia punya fikih tapi tidak punya usul fikih. Kalau dia punya usul, biar kau pindahkan gunung dia tidak berubah kalau antum tidak kuat istidlal. Anda paham kan? Itu namanya kita lihat yang ahlinya. Ini lebih bagus penukilannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, kalau orang itu terkenal dengan mencari hadis dan memang dia ahli hadis, kita terima. Kita belum betul. Dipahamkan? Iya, ini yang beliau katakan. Ini jawaban untuk pendapat yang pertama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang ketiga. Pendapatnya siapa? Ibn Abdil Bar. Dia juga punya pendalilan itu saudara. Iya, karena semua yang membawa ilmu ini dikenal akan perhatiannya, maka dia adil. Sampai datang apa? Jasnya. Ini kita ambil lagi di pertemuan kita besok insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah.